selama 9 tahun. Gilin. Bro, iya bro. Yang terletak di Jabal Bugis dan Sukali. Lah, pembukaan mall ya. Falak tersebut bahkan cukup masyhur, terutama di kalangan mukimin Jawa Barat dan Banten di tanah Mekah dengan sebutan Baitul Falak. Selama berada di sana, Abah Falak juga kembali dikunjungi oleh para jalan kaki ke Anom. Oh, kan sok. Lempang ada sok. Setelah waktu yang lama mukim di Mekah, Abah Falak kembali ke Balikpapan. Pilih bro. Ia kemudian kembali mengajar di pesantren dan banyak melakukan perjalanan dekat antara Balikpapan dan Banten. Kemudian pada masa pemberontakan Partai Komunis tahun 1965, Abah Falak dan keluarganya menjadi sasaran utama yang akan ditangkap oleh PKI karena pandangannya terhadap komunis yang dipandang menurut Abah Falak merusak agama. Namun usaha PKI tidak berhasil dan Abah Falak dengan dibantu pula oleh Banser dan masyarakat telah turut berperan dalam memulihkan keamanan di Republik Indonesia. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Abah Falak kemudian menunaikan ibadah haji yang terakhir kalinya, yaitu sekitar tahun 1970. Kembalinya dari Mekah, Abah Falak lebih banyak berdiam diri di Balikpapan. Selain itu, semasa hidupnya, Abah Falak banyak berinteraksi dan sangat dekat hubungannya dengan para ulama dan habaib terkemuka seperti Habib Luar Batang, Habib Abdullah bin Muhsin Empang. Bawa video kan wah aing lempang gitu. Beliau juga memiliki kedekatan pula dengan Syekh Abdul Halim Palembang, Syekh Abdul Manan Palembang, Syekh Abdul Qadir Mandailing, Syekh Ahmad Ambon, Syekh Daud Malaysia, Habib Soleh Tanggul, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Kuitang, Habib Ali Alatkos Bungur, Habib Idrus Pekalongan, Habib Umar Alatos bin Nur Muhammad, Habib Abdullah bin Musid dan para kiai serta habaib dari berbagai daerah lainnya. Semasa hidupnya, selain dikenal sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Abah Falak juga diberikan gelar oleh sebagian masyarakat di Indonesia dengan gelar Syekhul Fatihah. Karena pada setiap amalan wiridan yang diberikan kepada seseorang, Abah Falak senantiasa mengingatkan betapa pentingnya membaca suratul Fatihah, mengingat bermaknanya fungsi Al-Fatihah sebagai fondasi kekuatan setiap doa. Bahkan selain gelar Syekhul Fatihah, seorang habib terkemuka yaitu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang pernah menyatakan dalam sebuah pertemuan para ulama di Jakarta bahwa Abah Falak dikenal sebagai orang balik mana? Coba yuk. Wali Jawa di Mekah dan Madinah. Pengakuan semacam ini disampaikan pula oleh dua ulama besar Indonesia yang lain, yaitu Habib Soleh Tanggul Jawa Timur dan Habib Umar Alatos bin Nur Muhammad, yang menyatakan bahwa Abah Falak adalah seorang waliullah. Dalam perkembangannya, kedudukan Abah Falak sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini menjadikan pesantren Pagentongan sebagai salah satu pusat organisasi tarekat yang sangat berpengaruh di tanah Jawa dan memiliki puluhan ribu pengikut yang menelusuri silsilah pemursidannya kepada Syekh Abdul Karim Banten. Dari bimbingan Abah Falak telah lahir banyak ulama dan kiai pendiri dan pemimpin pesantren yang berperan di tengah-tengah masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Abuya Armin, kiai dari pesantren Cibutu Pandeglang, yang juga dikenal sebagai tokoh pengembang Thariqah Qadiriyah di Banten. Tuan Guru Zainuddin Lombok, pendiri Nahdlatul Wathon. Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, yang mendapat ijazah aurat dari Abah Falak. Tuan Guru Zaini Goni Martapura Kalimantan Selatan, yang mendapat tongkat estafet melanjutkan kepimpinan tasawuf dari Abah Falak kepada Abah Guru Sekumpul Martapura. Abu Yadul Haq Bogor, Mama Istighfari, Mama Umar Lewiliang, Abu Yaharun Jasinga, Abu Yadir Yati Banten, Ki Haji Tubagus Hasan Basri, dan banyak lagi para ulama yang lain. Dalam konteks pergerakan kebangsaan, berdasarkan catatan sejarah yang diperoleh Abdul Malik pada tahun 1987 dari salah seorang murid Abah Falak, yaitu Abuya Armin, Abuya Armin Banten, disebutkan bahwa Abah Falak
merupakan salah seorang kiai yang termasuk dalam daftar ulama-ulama yang diawasi dan dikejar-kejar untuk ditangkap oleh Belanda akan keterlibatannya dalam pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 di Cilegon. Aktivitas Abah Falak dalam pergerakan kebangsaan semakin terlihat mantap ketika beliau semakin banyak berinteraksi dengan para tokoh pergerakan nasional dari berbagai kalangan, antara lain Haji Umar Said Cokro Aminoto, Tirto Adi Suryo, Insinyur Soekarno, dan berbagai tokoh pergerakan nasional lainnya. Kemudian pada masa sebelum dan sesudah revolusi fisik 1945 sampai 1949, Abah Falak tercatat sebagai pemimpin dalam bidang kerohanian di dalam Laskar Hizbullah yang pelatihannya berpusat di daerah Cibarusa, dan pemimpin spiritual di Bogor yang senantiasa membangkitkan semangat jihad fi sabilillah melawan penjajah untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia. Pada masa-masa kritis, Abah Falak banyak sekali didatangi oleh banyak masyarakat dari kalangan sipil dan militer untuk meminta keberkahan atas karomah yang diyakini masyarakat dimiliki olehnya. Beberapa kiai terkemuka lainnya yang terlibat sebagai pemimpin spiritual Laskar Hizbullah adalah Mbah Wahab Hasbullah dari Jombang Tambak Beras, Mbah Abdullah Abbas Buntet, dan juga Kiai Haji Zainal Mustafa Singaparna. Di samping melibatkan diri dalam pergerakan melawan Belanda dan mendorong perkembangan organisasi politik nasional, dalam setiap pertemuan kegiatan Thorikoh di pesantren Pagentongan hingga berakhirnya masa penjajahan di Nusantara, Abah Falak senantiasa menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan yang membangkitkan semangat kebangsaan kepada para pengikutnya dalam setiap kemungkinan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Meskipun keamanan dirinya selalu dalam ancaman penguasa Belanda, Abah Falak tidak pernah berhenti dalam melakukan usaha menyelamatkan Islam dan syiar Islamnya pada setiap kesempatan. Selain turut mendorong perjuangan politik yang membutuhkan dukungan komunitas muslim di tanah air, Abah Falak juga merupakan salah seorang kiai yang memiliki perhatian besar kepada organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkaitan dengan dukungan aktifnya terhadap Nahdlatul Ulama ini, tampaknya tidak dapat dilepaskan dari ideologi tradisional, misi sosial dan semangat politik NU untuk turut memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda yang sejalan dengan latar belakang dan semangat politik Abah Falak sebagai tokoh dari kalangan pesantren yang telah melakukan aktivitas perlawanan terhadap Belanda. Namun, mengingat usianya yang sudah sangat tua, kesehatan Abah Falak semakin hari semakin menurun, sehingga beliau jatuh sakit untuk beberapa lama hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, yaitu wafatnya Abah Falak tepat di usianya 130 tahun pada tanggal 19 Juli 1972 di rumahnya di Pagentongan, Banten, di Pagentongan, Bogor. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.